Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Profesor Dr. Gunawan Suryoputra serta seluruh jajaran Wakil Rektor. Saya lihat Wakil Rektornya lengkap pada kesempatan ini. BPH UHAMKA dan juga para dekan, dan singkatnya para peserta webinar, dan juga tentu narasumber utama pada kesempatan ini, Profesor Dr. Yuli Rahmawati. Ini aktor yang sangat berperan penting dalam perumusan deep learning. Alhamdulillah Profesor Yuli berkenan meluangkan waktu secara khusus. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan deep learning ini, yang ternyata sambutan di masyarakat ketika percakapan saya di pengajian ranting Pondok Cabe Ilir itu bocor ke media sosial. Saya menyampaikan pandangan tentang deep learning itu dan berbagai fondasinya, dan kemudian bocor kemana-mana, sehingga karena sudah bocor ya sudah, karena nggak mungkin ditambal ya teruskan saja gitu. Kalau istilah dalam lagu dangdut itu terlanjur basah ya sudah mandi sekali, kira-kira begitu. Sehingga we are at the point of no return. Yang karena itu kemudian akhirnya saya mengumpulkan para pakar dari berbagai latar belakang untuk membantu saya merumuskan secara mendalam konsep tentang deep learning atau pembelajaran mendalam itu. Alhamdulillah saya dibantu oleh para pakar pendidikan dari berbagai universitas terkemuka, juga para guru, praktisi pembelajaran, dan tentu saja juga para pemerhati pendidikan. Memang sempat beredar di masyarakat disinformasi atau informasi yang memang sengaja disalahkan begitu. Kan bedanya misinformasi dengan disinformasi kan di situ. Kalau misinformasi itu salah paham. Nah, kalau disinformasi itu menyalahkan paham. Banyak sekali disinformasi yang beredar masa-masa awal saya menjadi menteri, yang itu bisa karena berbagai latar belakang. Sebagian karena memang ingin sekali ada perubahan dalam kebijakan dan praktek penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Sebagian karena tidak ingin ada perubahan, sehingga kemudian yang muncul itu sengaja untuk dijadikan sebagai topik untuk diperdebatkan, dan sebagian karena memang ada yang ingin tahu lebih mendalam apa sih sesungguhnya makhluk yang bernama deep learning itu. Yang karena itu kemudian sekarang ini juga sudah mulai banyak beredar di masyarakat berbagai kajian dan informasi tentang deep learning, dan juga berbagai pelatihan atas nama deep learning, baik yang diselenggarakan sebagai sebuah forum akademik maupun ada juga yang menulis di berbagai media. Saya searching melalui Google itu, ada yang membanding-bandingkan Google, melalui Google itu antara deep learning dengan Merdeka Belajar. Dibanding-bandingkan itu, deep learning itu di sini, Merdeka Belajar itu di sini. Saya perhatikan yang menulis ya sebagiannya pakar, sebagian ya asal nulis saja gitu. Kemudian ada yang menyebut deep learning itu sebagai kurikulum.
Ini yang paling banyak, yang sebut kurikulum itu kemudian diberi label kurikulum full gitu. Karena di situ ada mindful, meaningful, dan joyful. Walaupun sekarang mungkin fullnya jadi 4 ya Prof. Yuli ya, karena di antara yang concern dengan deep learning itu ada namanya Michael Fullen, sehingga ada mindful, meaningful, joyful, dan fullen. Mungkin nanti juga ada lagi pakar yang lain yang membahas tentang deep learning ini. Tapi apapun memang sekali lagi ini memang bagian dari kebijakan yang akan kami terapkan dalam memperbaiki pembelajaran di Indonesia. Saya memang ketika awal di DPR selalu kan ketika orang mengatakan ganti menteri, ganti kebijakan itu kan maknanya ada 2. Ya, makna yang pertama memang dia ingin ada perubahan, makna yang kedua supaya menterinya nggak melakukan perubahan, sehingga dikritik dulu supaya nggak ada perubahan. Tetapi kan saya menyampaikan di forum di DPR waktu itu, pertama kali saya ke DPR, saya sampaikan kalau semuanya sama untuk apa menterinya ganti. Itu prinsip saya begitu. Walaupun saya pakai kaidah fikih ya, ini ada petinggi saya, Pak Dr. Nur Hadi, petinggi karena tinggi badannya jauh di atas saya. Saya pakai kaidah fikih al-muhafadzah alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang baik itu kita jaga, kita pertahankan. Yang tidak baik kita perbaiki, yang belum ada kita buat baru. Prinsipnya itu. Karena penyelenggaraan negara itu adalah sebuah proses yang berkesinambungan, yang masing-masing memang memiliki konteks dan dinamikanya sendiri-sendiri. Kalau Pak Jokowi dulu memiliki program Nawacita, Pak Prabowo punya program Astacita. Dan kalau kita perhatikan, walaupun Pak Prabowo menyampaikan dalam berbagai kesempatan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi, tapi dari Astacita itu banyak bedanya dengan Nawacita. Karena itu maka sejak awal saya sebagai menteri sudah punya Nawaitu. Nawaitu itu bahasa Arab. Di Muhammadiyah tidak biasa Nawaitu karena kalau mau ibadah itu nggak pakai niat. Padahal innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus ada niatnya. Nah, cuma perbedaannya di Muhammadiyah itu niatnya tidak didohirkan, tidak jahar ya Pak Dr. Imron Baihaqi. Nah, kalau yang lain kan pakai nawaitu dan kadang-kadang nawaitunya itu juga muter-muter karena ngapalinya susah gitu. Karena harus pakai bahasa Arab nawaitu. Karena itu maka kami sekali lagi at the point of no return. Tidak ada alasan untuk mundur. Ini harus jalan. The show must go on. Dan karena itulah maka kemudian sedikit demi sedikit kami jelaskan ke publik. Ma huwa deep learning. Deep learning itu apa? Makhluk apa? Gitu. Nah, saya klarifikasi dari awal, deep learning itu bukan kurikulum tetapi pendekatan pembelajaran. Saya dijapri seorang profesor yang seperti Prof. Gunawan tadi itu, Mas, deep learning itu kan artificial intelligence. Bisa ya, bisa tidak. Kalau yang dibuka Wikipedia, munculnya itu memang. Sementara deep learning itu sudah ada jauh sebelum Wikipedia itu ada. Tuh, sudah ada yang setuju dengan saya kan? Iya. Sudah ada jauh sebelum Wikipedia ada dan sudah ada sebelum artificial intelligence itu seperti sekarang ini. Walaupun irisan antara keduanya memang tidak bisa kita pisahkan. Nanti saya akan jelaskan. Saya terus terang saja mulai ketemu dengan istilah deep learning itu ketika mengambil S2 di Australia tahun 95. Sebagian peserta saya kira belum lahir itu. Sebagian bahkan orang tuanya juga belum bertemu sebagai suami istri. Saya mulai
belajar deep learning itu tahun 95 ketika saya mengambil mata kuliah. Itu mata kuliah pertama yang saya ambil di semester 1 itu Cognitive Psychology and its Implication itu. Psikologi kognitif dan implikasinya. Di situ kebetulan saya bawa bukunya juga, saya bawa bukunya John Biggs itu, The Process of Learning. Itu nanti ada satu bab tentang deep learning itu. Yang di situ kita menemukan penjelasan bahwa ternyata deep learning itu sudah mulai diperkenalkan dan diterapkan pelan-pelan di beberapa negara tahun 76, pertengahan tahun 76. Negara-negara Norwegia seperti Norwegia, Swedia, dan beberapa negara Skandinavia, negara-negara di Eropa itu sudah mulai memperkenalkan deep learning itu tahun 76. Dan beberapa tulisan yang ada di jurnal-jurnal, ini Profesor Yuli yang rajin sekali mencari tulisan di jurnal itu yang banyak menulis itu Marton dan Salyo itu. Yang dia banyak menulis tentang on-qualitative approach to learning. Pembelajaran yang bersifat kualitatif. Nah, di sini saya sudah mulai masuk ini, sudah mulai masuk. Yang pembelajaran kualitatif itu dibandingkan dengan quantitative learning. Pembelajaran kuantitatif itu pembelajaran yang orientasinya adalah accumulation of knowledge. Bagaimana mengumpulkan pengetahuan dan kemudian pembelajaran yang orientasinya itu knowing about what. Mengerti tentang apa. Sehingga dalam pembelajaran kuantitatif itu yang diukur adalah how much, seberapa banyak yang dipelajari, bukan how well, seberapa bagus dia mempelajari sesuatu itu. Dalam kaitan ini, kalau dikaitkan dengan knowledge, maka quantitative learning itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan declarative knowledge. Pengetahuan-pengetahuan yang bersifat deklaratif. Misalnya siapa rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Itu fakta. Tahun Pak Gun periode berapa Pak Gun? 2023 ya? Apa 2024? 2023 sampai 2027. Maka ketika kita bicara declarative knowledge, quantitative learning, maka isinya itu pertanyaan apa? Dan kalau menjawab pertanyaan itu biasanya itu fill in the blank, isi yang kosong-kosong itu, isilah titik-titik di bawah ini. Banyak sekali fakta, tetapi fakta-fakta itu adalah fakta yang berdiri sendiri. Dia segregated dan separated gitu. Dia tersegregasi dan terpisahkan dengan yang lain, yang akhirnya dia hafal sesuatu, tapi tidak mengerti untuk apa dia menghafal itu dan bagaimana menggunakan hafalannya. Saya buat contoh saya sendirilah. Ketika saya dulu belajar di madrasah itu, kelas 5 MI, saya sudah belajar i'rab. Kemudian nanti kelas 6 belajar iqlal. Ini yang tidak madrasah mesti enggak dong ini. Yang madrasah tentu dong, Mbak Rita tentu dong, paham. Jadi misalnya ketika saya belajar fa'ala segote fi'il madhi maknane wus gawe sapa dheweke lanang siji, yaf'ulu segote fi'il mudhari maknane lagi gawe. Apal saya, tapi ketika diberi teks ini yang madhi mana, yang mudhari mana, menggunakannya bagaimana, itu sudah nggak ngerti. Tapi ketika ditanya, mau jawab pertanyaan, ya bisa gitu. Gitu. Ketika belajar iqlal itu tahu, misalnya madda, asluhu madada ala wazni fa'ala, yuk apal. Tetapi ketika suruh membuat kalimat yang seperti itu, nggak ngerti. Sehingga pembelajaran yang seperti ini membuat
Banyak yang dipelajari, tapi tidak banyak yang dimengerti. Sudah begitu kemudian cara mengajarkannya tidak menyenangkan. Supaya agak umum, saya jelaskan katanya dengan misalnya matematika. Saya hafal rumus-rumus matematika itu, mencari luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Hafal saya. Tapi ketika diberi soal tentang segitiga itu, nggak bisa ngitung. Bahkan ketika kemudian diberi contoh, bangunan-bangunan yang berbentuk segitiga, itu tambah nggak ngerti lagi. Atapnya gedung UHAMK ini bangunannya bentuknya apa? Dalam matematika. Nggak ngerti, rumusnya sih tahu, setengah alas kali tinggi. Kalau panjang kali lebar itu rumusnya apa? Rumus apa itu? Apa rumus apa? Persegi panjang. Kalau rumus segi 4, kalau volume kubus, nah begitu diberi kubus suruh ngitung, ya enggak dong. Karena yang dihafal rumus matematikanya, bukan logika matematikanya yang diajarkan. Lalu kemudian ada pendekatan yang berikutnya itu adalah pendekatan yang disebut dengan pendekatan achievement. Nah, kalau achievement ini, kalau tadi yang pertama itu belajar untuk tahu, nah achievement ini belajar untuk lulus. Belajar untuk lulus. Yang akhirnya belajar itu isinya adalah mengerjakan soal-soal. Mengerjakan soal-soal. Bahkan dipastikan soal-soal itu yang keluar dalam ujian. Sehingga kadang-kadang mencari bocoran soal. Kalau sudah menghafalkan, mencari bocoran soal, kemudian soalnya yang keluar itu beda, apa yang terjadi? Pertama mungkin dosennya dulu yang dimarah-marahi. Ini bapak ini tidak fair, katanya kemarin yang keluar ini, kok malah yang keluar yang lain. Nah, atau kalau dosennya baik hati dibocorkan dulu. Waktu saya di Aliyah itu ada dosen saya yang kalau ngajar itu banyak diprotes oleh muridnya karena selalu kalau ngajar itu sama, tujuan hidup adalah takwa. Itu terus sampai hampir 1 semester. Kemudian kalau mendefinisikan itu harus sama itu. Kalau kita mendefinisikan takwa itu melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan, kata guru saya itu salah itu. Beliau itu sampai saya ingat gerakan tangannya. Takwa adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Jadi seluruh dan semuanya itu harus ada sambil tangannya muter gitu. Dan nggak tambah-tambah yang dipelajari. Karena kalau ada satu dari kami yang belum paham itu diulangi. Sehingga istilah beliau itu selalu begini. Sambil nutup mulut itu ulangi. Gitu. Sampai saya hafal itu. Karena beliau punya prinsip al-ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu harus tubut, harus tertanam kokoh dalam hati. Tidak boleh hanya yang tertulis saja, tidak fil kutub. Tidak fis sutur, tidak yang tertulis, tapi yang di dalam hati fis sudur. Tapi kalau ulangan itu dikasih itu soal-soalnya, nanti jawabannya. Dan kalau ngasih jawaban itu mesti harus berupa akronim. Kalau nggak berupa akronim mesti ada yang salah di situ. Misalnya kalau jawab itu bunyinya itu begini. Kan ngisi gitu kan, kemudian keluarnya itu nanti jawabannya itu pakai bahasa Jawa itu kebo melengak. Kalau nggak bunyi kata-kata begitu mesti ada yang salah. Sehingga satu kelas itu hampir semua nilainya 100. Nah belajar yang seperti ini yang akhirnya kemudian kalau murid itu diberi tugas, tugasnya apa? LKS. Lembar kerja siswa yang muridnya ngerjakan itu, gurunya nanti tinggal ngoreksi. Dia tidak baca buku, hanya baca bagaimana menjawab soal itu. Jadi belajar itu tereduksi maknanya sebatas kemampuan melaksanakan dan mengerjakan soal ujian. Yang lain-lain yang penting tidak dipelajari.
Nah, akhirnya orientasinya pembelajarannya itu skor kan, skor. Kemudian nanti untuk dapat skor yang tinggi itu ya ada yang buat contekan itu. Jadi semalam itu bukan belajar, menyiapkan contekan sekecil-kecilnya. Ini yang ahli cheating itu kan begitu kan. Apalagi memang soalnya hanya milih kan, soalnya hanya milih multiple choice. Atau kalau ngisi itu ya hanya ngisi yang objektif. Ngisi yang objektif artinya ngisi tetapi tidak ada jawaban lain selain itu. Gitu. Itu yang dulu ketika sempat mau ada ujian nasional pendidikan agama itu saya tidak setuju. Karena apa? Ya ujung-ujungnya yang benar itu adalah madhab gurunya. Gitu. Yang madhabnya beda dengan gurunya itu salah. Gitu. Nggak usah diperpanjang lah, ini sudah jadi masalah panjang kan begini-begini ini. Gitu. Kalau seperti itu maka hakikat belajar itu menjadi terkurangi. Lalu kemudian ada pendekatan yang bersifat kualitatif, itu yang mulai dimunculkan oleh para penggagas deep learning itu. Supaya pembelajarannya kualitatif, orientasi itu how well, maka orientasi belajarnya jangan what, tetapi how and why. Gitu. How and why. Bagaimana dan mengapa. Nah bagaimana itu dalam konteks tadi knowledge itu hubungannya dengan namanya procedural knowledge. Knowledge about how. Knowing about how. How itu bisa saja merupakan bagian dari series of fact, serangkaian fakta-fakta, tetapi fakta-fakta itu menjadi bagian penting dalam menjelaskan mengapa dan bagaimana. Misalnya begini, ketika orang berbicara mengenai sepeda. Sepeda itu kan konsep. Yang sepeda itu beda dengan sepeda motor. Sepeda itu konsep. Orang kemudian bisa membedakan malfarku baina sepeda wa sepeda motor. Sepeda motor itu bahasa Arabnya apa ya? Al-jawalah an-nar, kira-kira begitu ya. Sepeda kan pakai motor, pakai api begitu ya. Ini bahasa Arab yang salah ya, jangan ditiru. Kalau sepeda ontel itu kan dulu guru saya menyebutnya darojah gitu. Darojah. Kalau sepeda motor itu jawalah. Jawalah. Tapi sudahlah itu soal lain. Ketika orang bicara sepeda, sepeda ini konsep. Tetapi konsep bisa disebut sepeda itu mesti ada unsurnya. Yang unsur itu berisi fakta-fakta. Sepeda mesti ada roda. Kalau ada lagunya dulu, ada lagunya kering-kering-kering, ada sepeda, sepedaku roda 2. Itu sepeda yang sudah pinter roda 2 itu. Kalau anak-anak rodanya berapa? Ya suka-suka. Umumnya 4 ya, belakang 3, depan 1 gitu. Kemudian ada saddle, ada stang, ada pedal. Itu semuanya kan konsep sendiri-sendiri. Tapi konsep sendiri-sendiri itu kalau digabung bisa membentuk konsep yang bernama sepeda. Tapi sepeda itu beda dengan sepeda motor. Bedanya di mana? Oh ada motornya. Oh tidak sekedar ada motornya. Nanti ada karburator, ada busi, ada macam-macam itu. Itu juga konsep yang berdiri sendiri-sendiri. Tapi ketika digabung, dia membentuk sebuah konsep. Tapi dia tidak berdiri sendiri juga. Pertanyaannya kemudian, bagaimana bisa membuat sepeda? Jadi saddle, roda, stang itu semuanya berdiri sendiri. Tapi bisa menjadi proses untuk orang membuat sepeda. Gitu. Lalu kemudian dikaitkan dengan bagaimana membuat sepeda. Bagaimana naik sepeda. Mengapa orang naik sepeda ada yang jatuh, ada yang tidak jatuh. Sudah berubah ke ilmu lain, ilmu keseimbangan. Orang naik sepeda tidak jatuh itu karena dia bisa menjaga keseimbangan. Begitu tidak seimbang, dia mesti jatuh. Lalu bagaimana prinsip keseimbangan itu terjadi? Ini apa? Matematika atau fisika ini? Keseimbangan ini. Ya? Fisika.
Jadi yang tadi bicara fakta-fakta itu sekarang sudah bertambah ilmu baru namanya fisika, prinsip keseimbangan. Bagaimana hukum keseimbangan itu? Sudahlah, nanti urusannya jurusan fisika itu. Saya tahunya hanya hukum Newton 1 aja. Aksi sama dengan reaksi gitu. Artinya kalau naksir mesti berbalas gitu. Tapi belum tentu juga. Kalau nggak berbalas berarti tidak terjadi hukum Newton itu. Nah, mulai kan muncul. Jadi sepeda itu kemudian bisa dijelaskan lagi dengan fisika di situ. Kemudian muncul lagi kan tadi sepeda motor dan sebagainya. Terus ketika sudah begitu bagaimana caranya naik sepeda sudah ketemu. Lalu kemudian orang bersepeda di jalan raya. Bersepeda di jalan raya itu di mana posisinya di jalan raya itu? Oh, naik sepeda di sebelah kiri. Mengapa harus di sebelah kiri? Muncullah lagi aturan yang berkaitan dengan etika publik, menggunakan ruang publik. Sudah disiplin ilmu lain. Nah, orang agama mengatakan, Pak Imron dan orang FAI mengatakan, oh kurang itu. Kalau hanya begitu itu sepeda sekuler. Supaya bersepedanya merupakan ibadah, sebelum naik sepeda, bacalah doa Bismillahirrahmanirrahim, naik sepeda. Gabung itu jadinya sepeda dengan nilai-nilai iman takwa. Ketika sudah naik sepeda, oh enggak cukup Bismillah, harus baca apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin. Tuh muncul lagi. Nah, deep learning itu maunya begitu, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Dalam konteks ini maka deep learning itu adalah satu proses di mana memahami sesuatu itu tidak pernah bisa sendiri-sendiri, tidak segregated dan tidak separated. Gitu. Nah, sudah begitu udah mulai kebayang ya? Udah mulai kebayang kan? Lalu mengapa ini perlu? Nah, saya akan masuk sedikit yang agak berkaitan dengan kebijakan. Beberapa tahun yang mungkin 5 tahun terakhir ini, itu kalau saudara-saudara Bapak Ibu sekalian baca literatur, itu muncul istilah namanya schooling without learning. Coba cari itu, dan banyak dokumen resmi terkait dengan itu. UNESCO banyak temuan tentang itu. Schooling without learning. Orang itu sekolah tapi tidak belajar. Bahkan ada orang yang lebih hebat lagi itu, setia. Sekolah tidak, ijazah ada. Itu lebih hebat lagi itu tadi itu. Jadi kalau yang ini dia sekolah, tapi nggak ngerti apa-apa. Yang ini lebih parah lagi, nggak pernah sekolah, ijazahnya punya. Gitu. Malah sebagian ada yang bagus, saya kritik pakai pendekatan fikih itu. Ada yang ijazahnya itu jamak takdim. Ijazah jamak takdim itu artinya lulus SMA dulu baru SMP gitu. Ada nggak yang begitu itu? Di Indonesia ini apa yang tidak ada di Indonesia itu? Semua ada di Indonesia itu. Kalau orang mencari apa di Indonesia, hal hadhi maujud di Indonesia, selalu begitu. Is there any kind of this Indonesia? Sure, we will have. Or we already have. Apapun pokoknya di Indonesia ini ada semuanya. Negara yang serba ada. Dan orang Indonesia itu, kalau nanti ada aturan, itu yang dipikir bukan bagaimana melaksanakan, tapi bagaimana menyiasati supaya tidak melakukan. Gitu. Itu di Indonesia itu begitu. Sehingga apapun itu bisa ada versi yang asli sama versi yang KW. Bahkan yang KW berapa itu juga ada semuanya itu. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu maka deep learning ini berusaha untuk menjawab kritik. Bahwa kalau kita tuh kuliah, kita tuh sekolah, esensinya adalah learning, bukan schooling. Esensinya adalah belajar. Lalu kalau kita tuh belajar, apa yang kita pelajari? Nah, di sini mulai muncul berbagai aliran dalam teori belajar itu. Nah, deep learning ini
itu memang dalam beberapa hal, tadi Pak Gun sudah menyebut, itu dipengaruhi oleh 3 hal. Satu, dipengaruhi oleh temuan komputer. Temuan komputer, yang komputer itu adalah sebuah alat, sekarang jadi makhluk kan komputer itu sudah, yang kerjanya itu pakai proses input, simpan, gunakan, gitu kan. Kan itu kerja komputer kan itu kan, input data, simpan data, gunakan data. Yang ternyata analogi kerja komputer itu, tadi Pak Gun menyebut, itu memang sebagiannya memiliki irisan dengan bagaimana otak itu bekerja. Sehingga deep learning itu memang dalam beberapa hal dipengaruhi oleh pemahaman manusia atas otak, bagian-bagian dari otak manusia, dan fungsi-fungsi dari bagian otak manusia itu hubungannya dengan proses belajar. Gitu. Karena itu kalau Bapak Ibu membaca kajian dalam psikologi kognitif, bab pertamanya itu adalah pemahaman mengenai otak, struktur otak manusia itu. Bagian mana yang untuk mikir, bagian mana yang untuk mengingat, strukturnya seperti apa. Nah, kerja otak itu dianalogikan dengan komputer juga. Gitu. Manusia menangkap informasi melalui panca indera, kemudian dari panca indera itu diproses di otak, kemudian setelah proses di otak, kemudian disimpan, digunakan. Itu yang terjadi. Sehingga kemudian pembelajaran yang seperti ini dalam teori belajar itu memang dipengaruhi oleh teori information processing. Teori information processing, yang dalam information processing itu, nanti baca lagi tulisannya Martin Salyo itu, ada deep level processing dan ada surface level processing. Gitu. Deep level processing itu adalah proses di mana kita menerima informasi, kemudian mengolahnya dengan proses mental, dan kemudian menggunakannya. Nah, di sini kemudian kita ketemu dalam teori belajar, teori kognitif. Nah, sudah ketemu teori information processing, sekarang ketemu teori kognitif. Teori kognitif mengatakan belajar itu adalah mental proses. Proses mental. Yang dalam proses mental itu manusia menangkap informasi, menyimpan informasi, dan menggunakan informasi itu. Sehingga dalam psikologi kognitif itu ada beberapa hal yang melekat di dalamnya. Menangkap informasi itu berkaitan dengan proses mental namanya attention. Attention. Sehingga seberapa baik kita menangkap informasi itu tergantung dari seberapa bagus kita memberikan perhatian dalam menangkap informasi itu. Nah, gitu. Ini mau berapa lama ini saya kuliah ini ya? Saya jarang-jarang loh bicara begini. Biasanya kan selalu qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah itu. Sebenarnya aslinya saya itu ini, ilmu saya itu. Aslinya itu ini sebenarnya. Cuma nggak kelihatan karena nggak pernah ada yang ngundang. Ngundangnya pengajian terus gitu. Tapi nanti saya kajian lagi juga, supaya pengajiannya nggak hilang juga. Jadi attention. Nah, attention itu adalah proses di mana kita melakukan kegiatan yang disebut dengan allocatable mental resources. Proses mental ini kita taruh di mana gitu. Sehingga kalau kita itu baru pertama kali melihat sesuatu itu menjadi menarik. Kenapa sesuatu menarik? Dia pertama mesti menarik dari sisi indrawi. Kalau ada orang di ruangan ini yang pakai baju warna merah itu mesti menarik. Karena nggak ada satu pun yang pakai warna merah. Itu sesuatu yang secara indrawi itu menarik. Kalau di ruangan ini tiba-tiba ada yang berdiri di belakang kemudian interupsi, Pak Menteri sudah ceramah terlalu lama, itu mesti menarik. Karena itu maka proses itu dimulai dari bagaimana objek itu bisa menarik perhatian indrawi kita. Itu. Mulainya dari situ. Kalau orang ceramah, salam, kemudian mukadimah sudah biasa. Tapi ceramah kemudian langsung teriak-teriak itu baru tidak biasa. Gitu kan? Nah,
Karena itu maka attention itu dalam bahasa Inggris disebut dengan pay attention. Ya Pak Gun ini profesor bahasa Inggris. Kenapa pay attention? Ya memang harus serius, seperti orang bayar itu harus serius. Kalau enggak keliru bayarnya. Kan bahasa Inggrisnya itu kan pay attention. Nah setelah itu kemudian fokus. Ada banyak dari sekian itu, objek itu. Tapi yang diperhatikan itu yang mana? Fokus. Yang lainnya nggak diperhatikan, makanya allocatable. Disebut allocatable karena apa? Banyak, tapi tidak semuanya harus diperhatikan. Karena ada yang penting, ada yang tidak. Ada yang kita perlukan, ada yang tidak kita perlukan. Karena itu maka dalam deep learning itu yang pertama disebutkan, kita nanti akan menuju ke sini, belajar ini. Sehingga ketika banyak informasi, maka yang tidak penting nggak usah diperhatikan, yang penting saja yang diperhatikan. Kenapa yang penting diperhatikan? Karena sudah diberitahu dari awal, ini yang mau dipelajari. Sudah berapa menit saya Bu Yuli? Setelah itu kemudian informasi itu masuk itu diberikan arti oleh masing-masing orang. Oh, kalau itu namanya kopiah. Oh, di tempat saya tidak kopiah, kupluk. Objek yang sama bisa dimaknai berbeda. Karena apa? Orang tidak belajar dengan kosong. Dia sudah punya namanya prior knowledge. Dia sudah punya experience, dia sudah punya kontak. Yang membuat dia itu bisa memberikan respon yang berbeda terhadap objek yang sama. Gitu. Nah, setelah itu kemudian dia beri makna. Oh, ini hubungannya dengan ini, hubungannya dengan ini, hubungannya dengan ini. Dan seterusnya itu, sehingga di dalamnya nanti pada saat proses memori itu, ada namanya short term memory, ada namanya long term memory. Short term memory itu artinya menyimpan sesuatu yang cepat, tetapi nanti hilangnya juga cepat. Kalau long term memory, itu memori yang sudah visudur, yang dia mendalam. Yang the depth and the width of the memory and the depth and the width of the process determine the depth of our knowledge. Nah ini, di situ berbedanya. Makanya banyak hal yang dalam hidup kita ini masih kita ingat dengan kuat, tapi banyak hal yang dalam hidup kita itu sudah kita lupakan. Orang mengingat, pada detik-detik pertama itu bisa mengingat 7 plus minus 2. Nah ini kenapa ketika saya ditanya kenapa kok 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu saya pakai teori memori ini. Ada namanya dalam teori memori itu the magical number 7. 7 plus minus 2. Kalau kita mengingat sesuatu objek itu antara 5 sampai 9. Makanya saya pakai 7 kebiasaan Indonesia hebat. Gitu. Coba aja mulai. Kalau orang mengingat 10 item, yang diingat yang mana? Yang di depan sama yang di belakang, tengahnya belum. Gak percaya, buktikan. Tetapi bisa 10-10-nya itu diingat. Kalau yang 1 sampai 3 sudah diketahui, jika tidak perlu dia mengingat, tinggal mana yang dia belum tahu. Namanya allocatable. Nah, memori kita itu seperti orang menyimpan file. Di dalam komputer ada kode-kode. Ini namanya filenya apa? Filenya apa? Yang kalau dia makin sering digunakan, dia akan semakin sering mudah diingat. Kalau lama nggak digunakan itu lupa. Jadi orang lupa itu bukan ilmunya hilang, tapi ilmunya tertumpuk oleh yang lain karena cara nyimpennya tidak bagus. Sehingga kemudian ada cara bagaimana mengingat. Nah, di sini orang kognitif mulai bermain pada teori memori. Teori mengingat. Ada teori-teorinya itu. Ada teori-teorinya mengingat itu. Jadi bukan karena banyak dosa atau apa, enggak ada hubungan menurut saya. Kalau banyak utang ya. Karena kalau orang mengingat itu tidak fokus, itu mah bisa hilang ingatannya itu. Itu. Nah, karena itu maka dalam teori memori kalau sudah masuk pada tadi ada namanya short term memory, long term memory. Yang kita panggil kalau kita mengerjakan soal, ketemu apa itu adalah yang long term memory itu, gitu. LTM itu. Dan untuk bisa mengingat itu ada 2 namanya recall dan recognize. Recall itu memanggil sesuatu tanpa ada alat bantunya. Recognize itu mengingat sesuatu ada alat bantunya.
Karena itu orang lebih mudah mengingat wajah daripada mengingat nama. Mengingat wajah itu mudah. Apalagi wajahnya seperti saya itu mudah. Kalau kita lupa, Pak Fajri itu lupa, itu biasa apa yang disebut? Itu loh yang ganteng itu, gitu. Kayaknya Madura deh dia itu, gitu. Oh iya, yang wakil rektor ya? Iya, yang wakil rektor. Namanya siapa gitu. Pokoknya mulainya itu F gitu. Itu namanya recognize. Pattern recognition, karena itu sesuatu itu akan semakin mudah diingat kalau pola-pola, tanda-tanda yang membantu kita mengingat itu makin banyak kita berikan sehingga memberikan bahasa namanya retrieval cues gitu. Cue untuk kita tuh bisa memanggil lagi yang kita lupakan itu. Nah, sampai di sini sudah sampai berapa bagian dari teori deep learning itu. Tapi selama proses itu berjalan, berpikir itu jalan terus. Sehingga dalam deep learning itu melibatkan namanya higher order thinking skill, berpikir tingkat tinggi, yang di situ nanti juga ada problem solving, ada kolaborasi dan yang lain-lain itu. Intinya adalah kalau dia mengerti sesuatu, dia tidak berhenti di situ. Saya memahami ini buat apa? Maknanya untuk saya apa? Gitu. Karena itu maka belajar, ini sudah masuk pada teori belajar lagi, ini teorinya yang lain lagi adalah belajar itu adalah proses construction of knowledge. Ini teori konstruktivis kalau ini sudah. Kalau sudah construction of knowledge, maka guru itu tidak mengajarkan definisi, tetapi mengajak murid berpikir bagaimana fakta-fakta itu dihimpun sehingga menjadi sebuah definisi. Selama proses berjalan, itu murid itu terus mengikuti. Nah, murid tidak boleh guru tidak boleh melihat hanya kepada satu sudut saja. Karena di situ ada yang menarik, harus ke semua sudut. Dan setiap pendapat itu harus diakui, harus dihormati, dan kemudian murid terlibat, itu namanya mindful. Kalau ada murid yang gelir sedikit, gurunya tahu. Gelirnya bisa karena bangun siang, bisa karena sarapannya kebanyakan, bisa karena memang gurunya nggak menarik ngajarnya. Makanya dalam deep learning itu, guru itu mengontrol itu, muridnya itu seperti apa. Bahkan dari glancing matanya itu guru tahu dia tuh mikir apa pura-pura mikir supaya nggak ditanya oleh gurunya. Itu. Nah, saya kan mantan guru juga kan, sekarang juga masih guru, cuma udah 1 semester nggak ngajar ini. Jadi mindful, berkesadaran, terlibat penuh. Dia ngerti saya belajar ini untuk apa, yang harus saya pelajari yang mana. Nah, kemudian menemukan meaning. Ini kalau nanti Anda pelajari teori konstruktivis, itu kan learning itu adalah proses menemukan makna. Ada 12 prinsip dalam belajar dalam teori konstruktivis itu. Nah, setelah itu baru kemudian karena semua terlibat, dia tahu yang dipelajari, dia gembira selama belajar itu. Itulah kenapa saya menggunakan istilah joyful, bukan fun learning. Karena selama ini istilah fun itu sudah mengalami makna pejorasi. Fun itu dimaknai funny. Gitu. Dimaknai lucu, dan untuk melucu kadang-kadang kalau nggak jorok ya kasar. Gitu kan. Orang itu melucu itu kalau nggak punya kecerdasan itu jadi masalah. Tapi kalau melucu dengan kecerdasan itu menyenangkan banyak orang. Makanya ada buku yang saya punya itu judulnya Learning Through Laughter. Belajar melalui orang-orang yang lucu. Nah, ternyata orang melucu itu harus punya kecerdasan yang tinggi. Kalau nggak punya kecerdasan yang tinggi, nggak bisa melucu. Melucunya diulang-ulang atau menghafalkan kelucuan. Itu tidak lucu. Apa itu? Orang melucu itu punya kemampuan melihat mana yang kurang dan sisi mana yang bisa dia eksplorasi. Itu makanya orang yang lucu itu rata-rata cerdas. Iya, kalau orang nggak cerdas itu nggak lucu. Tapi banyak orang yang terlalu cerdas itu juga nggak lucu juga. Itu. Nanti silakan dibaca bukunya itu Learning Through Laughter itu. Nah,
Jadi joyful itu menjadi gembira karena apa? Dia bisa mengerjakan soal. Saya ingat dulu ketika belajar di Aliyah itu kan saya jurusannya IPA ya, ngerjakan itu rumus apa mengerjakan fisika itu kan selalu diketahui itu kan rumusnya ini kemudian pertanyaan begini, begitu kemudian nanti terus terakhir terbukti ya itu joy. Nah, terbukti kan treng ke sini gitu. Jadi joy-nya itu karena dia merasa sudah mempelajari sesuatu, menemukan sesuatu dari proses dia belajar itu gitu. Makanya kita pakai istilah joyful. Kalau orang itu belajar mengerti apa gunanya dia mempelajari fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa fa'ilun itu, dia senang belajar gitu. Makanya saya sering menggunakan istilah yang terkait dengan MBG misalnya, makan bergizi gratis ini, protokol saya sudah ngelihat saya terus ini. Hampir satu jam saya ceramah di sini Pak Gun. Karena saya jam 10.30 ada tamu di kantor Menteri Perhubungan. Itu sampai mana tadi saya? Ini gara-gara protokol ngeliatin saya terus ya, jadi saya agak grogi. Jadi dengan MBG itu makan bergizi gratis, itu kan proyeknya, bukan proyeknya, pelaksananya adalah Badan Gizi. Nah, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu hanya menjadi maf'ul ma'ah gitu. Nah, akhirnya apa bedanya maf'ul ma'ah sama maf'ul bih? Nah, ngerti bagaimana menggunakan ilmu itu, bahkan bisa menghubungkan gitu. Yang tadi saya sebut sebagai attention itu di Qur'annya ada itu, Pak. Ada orang yang misalnya fa'innaha la ta'mal absor walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu bukan matanya, tapi hatinya. Nah, makanya banyak orang yang dia itu melihat, tapi tidak ngerti apa yang dia lihat. Seperti kata Bimbo dalam lagunya itu. Bertelinga, tapi tak mendengar. Itu kan? Itu karena tidak ada attention. Itu yang bahasa Al-Qurannya itu, udhunun la yasma'una biha. Nah, gitu. Nah, deep learning itu menjadi lebih top kalau yang menjelaskan itu orang tarbiyah. Gitu. Mohon maaf, kalau hanya FKIP minus ilmu-ilmu agama, enggak dong, enggak nyambung, enggak ketemu gitu. Gitu. Itu. Mengapa kemudian orang bisa punya ikatan yang kuat itu karena diulang-ulang. Sesuatu tuh kita ingat dengan kuat itu kan karena diulang-ulang. Saya kemarin ke Sumbawa itu Pak Gun, ke pondoknya Pak Den baru pertama kali kan banyak sekali kelok. Banyak sekali belokan. Saya tanya, berapa belokan yang sampai menuju dari bandara ke pondoknya Pak Den Samsudin? Ya nggak ngerti Prof. Gitu. Karena apa? Lewat terus tapi nggak memperhatikan, jadi nggak ngerti. Tapi dia tahu berapa lubangnya di mana saya tahu. Karena lubang itu diperhatikan gitu. Itu. Saya banyak hal dalam hidup itu lama-lama saya jelaskan. Dulu kan saya sering naik bis Pak. Dari Lebak Bulus ke Menteng itu Pasar Senen waktu Pemuda Muhammadiyah saya naik P20 itu. Kondektor itu kalau mau narik duit itu kan begini tangannya, cerek gitu kan. Itu dulu saya kira dia memberikan duit, enggak. Dia tuh ngasih kode karena sesungguhnya dia tidak hafal siapa penumpang baru yang datang di situ. Itu belakangan setelah saya kuliah baru tahu itu kode-kode kondektor itu. Nah, karena itu maka dalam deep learning ini melibatkan proses berpikir tingkat tinggi. Menghubungkan banyak fakta yang nanti teorinya itu Pak, namanya Tony Buzan bicara mengenai mind map. Tapi sebelum Tony Buzan ini populer, tahun 80-an dia mengembangkan mind map itu, sudah ada dalam teori ini namanya skemata. Karena sesungguhnya yang kita pelajari di otak kita itu tidak berdiri sendiri, tapi membentuk map, membentuk peta yang antara satu dengan yang lain saling terhubung. Karena proses belajar itu proses di mana kita menambah yang belum ada, mengkaitkan yang baru dengan yang lama, dan menafsirkan yang ada untuk penerapan yang baru. Gitu. Nah, disinilah sebenarnya deep learning itu menjadi penting. Karena itu dalam deep learning ini nanti ada yang bertanya, lalu kurikulum yang ada bagaimana? Ya biarin saja, yang merdeka tetap merdeka, yang K13 tetap K13. Terserah saja, saya nggak ganggu-ganggu itu. Terserah saja.
aliran Merdeka ya silahkan, aliran K13 juga silahkan. Saya nggak ganggu-ganggu. Saya cuma mau mengenalkan deep learning saja. Itu. Nanti bagaimana implementasinya Profesor juga akan menjelaskan. Nah, tetapi kalau kita pakai tematik, deep learning itu dalam beberapa hal memang meniscayakan pembelajaran tematik itu K13. Pembelajaran yang berorientasi tujuan, goal oriented itu Merdeka karena outcome based learning. Tinggal Anda mau terapkan di mana terserah, yang penting mendalam. Karena itu dalam deep learning itu nanti, akan kebijakan ada berikutnya itu, kajian-kajian dalam mata pelajaran, pokok bahasan kita kurangi. Sehingga tema yang ada itu yang most esensial. Pengetahuan yang betul-betul sangat mendasar yang diperlukan, tetapi yang mendasar itu nanti bisa dikaitkan dengan berbagai macam ilmu dan disiplin yang ada. Itu. Kalau UHAMKA menerapkan integrasi, istilahnya apa di UHAMKA itu? Integrasi keilmuan, itu rumahnya deep learning. Kalau integrasi keilmuan itu tanpa deep learning, yang muncul adalah ayatisasi keilmuan. Apa-apa dicari ayatnya. Gitu. Nah, kalau nanti pengen mendalami lagi, saya tesisnya, S2 saya itu nulis itu. Tesis saya itu cognitive based model in teaching learning the Quran. Itu tesis saya S2 di Flinders itu di situ. Supervisor saya Katolik, dia nggak paham sama sekali. Katolik saya ajak bicara Quran, tapi dia menguasai teori deep learning-nya. Saya membawa deep learning itu ke dalam dunia lain, yaitu dunia Quran. Kenapa Quran itu diturunkan tidak sekaligus? Itu dijawab oleh Quran kan? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Makanya kalau kita belajar mau mengingat dengan kuat, ulangi terus-menerus. Dan itu mengapa di Quran itu banyak konsep itu disebutkan berulang-ulang, ada yang sama persis pengulangannya, ada yang sama di depannya beda di belakang. Ada yang sama persis ayatnya, tapi urutan antar ayat berbeda. Itulah mengapa kalau kita tuh mau mengingat sesuatu dengan baik, harus bahasa taklimul muta'alimnya itu harus tikror. Harus tikror. Kalau nggak tikror, ya tekor. Kalau nggak tikror itu koror ya. Kalau tikror koror, bablas itu. Nah karena itu maka dalam deep learning itu semua proses itu terlibat dan berjalannya itu mengikuti prinsip tadi. Bagaimana otak bekerja, bagaimana menyimpannya bagaimana, menghubungkannya bagaimana, dan seterusnya. Dan kemudian itu nanti yang akan coba kita terapkan. Dan ini bisa diterapkan dalam banyak mata pelajaran. Tidak hanya pelajaran umum, pelajaran agama juga bisa, matematika juga bisa, fisika juga bisa. Karena itu maka ketika orang mengkaitkan tadi Pak Gun dengan artificial intelligence itu, artificial intelligence itu kan menerapkan prinsip deep level processing. Karena artificial intelligence itu bisa bekerja berbasis data yang disimpan orang, yang dia himpun, kemudian dia kompilasi dan bisa menjawab. Gitu. Kalau nggak ada yang menghimpun, nggak bisa Pak. Saya dengan grup Pak Desvian ini kan ada grup yang memang grupnya untuk lucu-lucu, ada Mbak Rita juga di situ. Mbak Anisya ikut nggak grup lucu-lucu itu? Isinya orang pintar tapi ingin melucu aja di situ. Yang di grup lain nggak ada itu. Kalau nggak siap jangan masuk grup itu. Kira-kira begitu. Itu waktu Meta AI itu lagi keren kan, itu kan nanya itu. Ditanya misalnya siapa? Meta, tahukah kamu siapa Ibu Rita Pranawati? Oh, Ibu Rita Pranawati adalah anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dia banyak sekali menulis dan ahli di bidang ini. Kemudian Meta ditanya, Meta kamu ngerti nggak Abdul Mukti? Mohon maaf, tidak ada informasi tentang Abdul Mukti. Akhirnya kemudian dia pura-pura supaya tidak dibilang blow on begitu. Meta nanya, tolong berikan tambahan informasi tentang Abdul Mukti. Nah, AI itu kan kerjanya begitu sebenarnya, gitu. Tetapi dalam deep learning itu tidak begitu.
Walaupun dia tidak ada yang memberitahu sebelumnya karena melibatkan higher order thinking skill itu, dia bisa derive knowledge, derive understanding. Nah, karena itu ketika tadi ketemu AI itu level processing itu deep learning itu karena apa? Kalau tidak banyak yang nyimpen data, ya nggak bisa AI itu bekerja. Gitu. AI suruh bikin pidato Pak Rektor bisa. AI tolong dong bikinkan saya pidato pengukuhan guru besar Desvian Bandarsah. Maksudnya amin gimana? Sudah mau ya? Alhamdulillah ya. Nah, itu cepet itu, bikinnya cepet itu. Tapi coba minta Meta buatkan. Meta tolong buatkan pidato perkawinan dalam bahasa Jawa. Bisa nggak Meta membuat? Mohon maaf, saya tidak bisa bahasa Jawa. Dia bilang begitu. Karena itu Meta itu kalau orang ngisi datanya itu ngawur, informasi yang ada di itu ngawur begitu, jawabnya juga bisa ngawur, betul itu dia itu. Karena saya pernah Meta, tolong Meta buatkan pantun yang isinya menyindir kenaikan harga BBM. Malah dibuat itu BBM adalah penting untuk energi, enggak dong dia itu. Enggak dong Meta itu. Itu padahal maunya itu pantun yang menyindir gitu misalnya. Dia nggak ngerti. Nah, kalau yang ini masih ngerti karena orang bukan mesin. Nah, disitulah kesamaannya itu pada the amount of information yang disimpan itu kesamaannya. Yang kedua adalah pada deep level processing, proses yang memang mendalam dalam mengolah informasi. Nah, kemudian persamaan yang ketiga itu ya memang bagaimana penggunaan itu tergantung dari seberapa sering kita menggunakan informasi itu. Saya kira dengan cara seperti ini mudah-mudahan tafhim kita, pemahaman kita tentang deep learning tidak keliru lagi. Dan nanti untuk lengkapnya nanti biar Profesor Yuli yang akan menjelaskan. Dan nanti kalau masih belum paham lagi Prof Gun, buat aja program UHAMKA short course ke Australia. Karena di antara ahlinya itu ada namanya Profesor Max siapa? McGramy itu dari Melbourne. Jadi di antara yang memandu penyusunan naskah akademik itu ada 3 orang. Satu namanya McGramy itu dari Melbourne, kemudian ada Michael Fullen dari Ontario, Kanada, kemudian ada Joan dari Harvard University. Jadi ini tidak kaleng-kaleng ini, konsepnya serius ini. Dan naskah akademiknya juga ada, walaupun masih ada yang kurang. Nanti harus saya masukkan di situ, Prof Yuli. Itu perlu ada taklimul muta'alim itu, perlu masuk. Ya menterinya UIN masa nggak ada taklimul muta'alimnya gitu kan. Itu Azhar Nuji itu yang tadi ala lantarul ilma ila bisitatin itu perlu masuk itu deep learning itu. Nah, kemudian bukunya John Bigg yang tadi saya bawa itu The Process of Learning itu. Saya bawa bukunya ada di halaman 300 berapa itu satu bab itu. Nah, nanti bagaimana pendalamannya, bagaimana penerapannya, nanti Prof Yuli akan menjelaskan. Tapi poin terakhirnya adalah bahwa ini masih ongoing proses. Artinya masih mungkin saja dalam seminar ini nanti ada ide-ide yang memperkaya konsep yang kami miliki ini. Dan juga masih mungkin untuk nanti diperkaya dengan bagaimana penerapannya dan tambahan-tambahan lain. Karena belum saya tanda tangani, Prof Gun. Karena menterinya belum tanda tangan, maka ini belum menjadi keputusan. Masih ongoing proses. Tapi yang akan keluar itu tidak akan jauh berbeda dengan yang ada di dalam naskah akademik itu. Dan juga tidak akan jauh beda dengan yang saya sampaikan. Yang kedua, penerapannya nanti tidak untuk seluruh sekolah. Kami akan pilih sekolah-sekolah model. Sekolah mana yang sudah siap untuk nanti menerapkan deep learning ini. Kemudian juga kami belum ada pelatihan untuk pelatihnya. Jadi setelah nanti naskah akademik itu saya nyatakan selesai, kemudian nanti kita akan melakukan training of trainers. Jadi pelatihan untuk para pelatih. Boleh saja juga, walaupun rencana saya sementara itu nanti pelatihnya para widya iswara di balai-balai UPT yang kita punya seluruh provinsi, baru nanti dari sini melatih para guru, atau kalau memang dari UHAMKA ada resources yang bisa membantu kami
insya Allah juga kami akan terbuka untuk bisa memperkuat agar program ini bisa diselesaikan. Kira-kira begitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu lama. Ini namanya tidak ki, tapi sudah betul-betul speaker, betul-betul tidak ki gitu. Karena lama betul, ini sudah lebih dari 1 jam tatap muka. Sudah bisa dapat honor saya Pak Gun. Sudah bisa tatap muka, maka terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan awal saya yang sangat umum tentang deep learning ini memberikan perspektif tentang ma huwa deep learning. What is deep learning itu? Yang nanti detailnya bagaimana implementasinya dan teorinya nanti Profesor Juli Rahmawati yang akan menyampaikan di dalam forum ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hal yang tidak berkenan. Nasrum minallah wa fatkum qarib abashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.